Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Al-Firaq Al-Islamiyah, dan pada pertemuan sekarang kita akan bahas tentang firqah Syiah Ar-Rafidhah, Syiah Ar-Rafidhah, ya. Apa urgensinya kita mempelajari firqah ini, ya? Ada beberapa hal yang membuat kita penting untuk mempelajari firqah ini. Yang pertama, sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Di antaranya Ibnu Taimiyah menganggap atau memasukkan Rafidhah dalam keumuman Khawarij. Dan ini sisinya cukup kuat dari sisi kenapa? Karena mengumpulkan dua sifat khusus Khawarij, yaitu mudah mengkafirkan dan mudah membunuh kaum muslimin. Mudah mengkafirkan, mudah membunuh kaum muslimin. Dan sejarah membuktikan akan hal ini, dan sudah saya pernah tulis dalam buku saya, judulnya Sejarah Berdarah Sekte Syiah, ya. Dan bagaimana mereka dari generasi ke generasi mudah sekali membunuh kaum muslimin di luar golongan Syiah. Kemudian yang berikutnya secara sejarah, maka Syiah adalah firqah kedua yang muncul setelah, nanti kita akan bahas insyaallah, setelah Khawarij. Jadi munculnya sudah lama, ya, kelompok Syiah ini. Kemudian berkembang, tadinya tidak begitu parah kesalahannya, semakin parah, akhirnya menjadi Syiah yang sekarang seperti Syiah Imamiyah, ya. Kemudian jumlah mereka yang sangat banyak, bahkan memiliki negara, ya, atau pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan paham Rafidhah, pemahaman Syiah. Oleh karenanya hampir rata-rata safir atau duta besar Iran, ya, ini contohnya Iran, jelas kita sama-sama tahu, ya. Rata-rata duta besar Iran adalah dai, ya. Rata-rata duta besar Iran adalah dai. Kita tahu negara-negara lain duta besarnya bukan dai. Kalau Iran rata-rata duta besarnya adalah dai. Kemudian di antaranya yang membuat kita perlu mempelajari mereka, banyaknya pemudi yang terpedaya, ya. Karena Syiah memberi kemudahan, menawarkan kemudahan, misalnya sholat dengan dijamak, ya, enak, ya, jamak terus. Kemudian ada pemuasan syahwat, yaitu nikah mut'ah. Tentu ini hal yang menarik, ya. Kalau zina haram, kalau nikah mut'ah bahkan bukan halal, bahkan dapat pahala. Jadi menarik sebagian orang untuk ikut dalam agama mereka. Belum lagi dakwah mereka
dibungkus dengan atau dilabeli, dibingkai ya. Dibingkai dengan cinta dan membela Ahlul Bait. Ahlul Bait ya. Sehingga kita secara nurani namanya orang Islam cinta dengan Ahlul Bait. Siapa yang tidak cinta dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antara hal yang membuat kita juga perlu untuk mempelajari Syiah Rafidhah, buku-buku lama ya. Buku-buku maqalat seperti Al-Fisal karangan Ibn Hazm atau Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang lainnya tidak membahas Syiah Rafidhah secara detail. Apalagi syubhat-syubhatnya. Karena bisa demikian timbul pertanyaan, kenapa? Ya. Kenapa? Karena Syiah berkembang, dan buku-buku utama mereka, buku-buku induk mereka belum muncul di zaman dulu, baru muncul belakangan ya. Di zaman dulu. Sehingga para ulama tidak melihat langsung buku-buku Syiah seperti buku Al-Kafil Kulaini belakangan baru muncul. Usul Kafil Kulaini, Biharul Anwar Al-Majlisi dan banyak buku-buku ya, misalnya Istibsar, kemudian Tahdhib Lit-Tusi ya, itu baru muncul belakangan. Dahulu tidak ada. Man la yadhurul faqih karangan Al-Qummi itu baru muncul belakangan. Sehingga mereka hanya mendengar nukilan-nukilan ya, sampai di antara mereka ada yang salah memahami atau mereka sedang berbicara Syiah Imamiyah di zaman dulu. Contoh apa namanya, atau bukti kurangnya literatur Syiah di zaman, tidak adanya literatur Syiah di zaman itu. Di antaranya misalnya An-Nawawi dalam Al-Minhaj beliau berkata Al-Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah tidak mengkafirkan sahabat. Ya, hanya berpendapat, hanya menyatakan Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada Syaikhain itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Tentu ini kesalahan fatal dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Namun kita kasih uzur, Imam Nawawi mungkin imamiyah yang dia dapati sedang bertaqiyah. Padahal ini jelas kalau imamiyah pasti mengkafirkan para sahabat. Tapi ini contoh, padahal Imam Nawawi ya, mungkin abad ke-7 ya. Jadi beliau bisa sampai salah tentang hal ini. Karena saya katakan bisa jadi beliau dapati imamiyah yang sedang bertaqiyah, atau tadi dia tidak mendapatkan buku-buku. Demikian juga yang bahkan yang lebih jelas lagi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang punya buku khusus Minhajus Sunnah Nabawiyah membantah Ibnu Tahir dalam dicetak 9 jilid ya. Beliau mengatakan, telah sampai kepadaku kabar dari orang yang thiqah bahwasanya orang-orang Syiah merasa kalau mereka pergi ke kuburan seperti berhaji. Jadi Ibnu Taimiyah ini benar, ini Ibnu Taimiyah tidak salah, tapi Ibnu Taimiyah tidak baca buku mereka. Dia hanya mengatakan telah mengabarkan kepadaku orang yang thiqah. Padahal masalah kalau pergi ke kuburan Husain nilainya seperti 20 kali haji dalam buku-buku mereka banyak. Kalau sekarang, tapi di zaman Ibnu Taimiyah buku tersebut tidak ada. Ibnu Taimiyah tidak baca langsung, sehingga dia berkata, Ibnu Taimiyah mengatakan telah mengabarkan kepadaku orang yang thiqah, terpercaya ya, bahwa Syiah berpendapat pergi ke kuburan atau ziarah kubur
ziarah kubur wali-wali mereka, maksudnya ziarah kubur Husain, Husain, ya, sama dengan haji. Mungkin kelihatannya tidak, kalau zaman itu aneh, kita pun dengar masa sih masa ziarah kubur seperti haji. Tapi kalau kita baca buku-buku mereka sekarang, jelas dalam buku mereka siapa yang ziarah ke kuburan Husain seperti 20 kali haji, bukan cuma sekali haji, 20 kali haji. Ini mengisyaratkan bahwasanya para ulama dahulu tidak membahas secara detail tentang Syiah karena tadi Syiah berkembang semakin parah dan sekarang semakin di puncak-puncaknya, dan mereka dahulu juga punya pemerintahan dari Fatimiyun, dinasti Fatimiyun, sampai kemudian sekarang Iran, negara Iran, ya. Oleh karenanya kalau kita dapati mereka membagi, orang-orang lama dulu membagi Syiah yang al-ghulu, ya, Syiah yang ghulu, yang kemudian ada, ya, di antaranya mereka bilang Syiah yang ghulu adalah mengkafirkan para sahabat. Ya. Kemudian komentar ulama Syiah sekarang justru keguluan, ya, sikap ekstrimnya Syiah yang dulu dianggap ekstrim oleh golongan Ahlussunnah merupakan perkara yang daruri, yang harus ada pada kita, yaitu mengkafirkan para sahabat, ya. Kemudian di antara hal yang paling penting juga yang buat kita harus belajar Syiah, ya, akidah Syiah benar-benar, ya, berbeda dengan akidah kaum muslimin secara umum. Ya, ini saya fokus terutama Syiah Imamiyah. Nanti ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Kaisaniyah, akan kita bahas setelah ini. Tapi ini secara umum saya bicara tentang akidah Syiah Al-Imamiyah, ya. Nah, ketika literatur berbeda, ya, kenapa? Karena sumber hukumnya berbeda. Kalau kaum muslimin, sumber hukumnya apa? Al-Quran. Sumber hukumnya adalah Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Nabi. Kemudian ijma' dan qiyas, ya. Tapi kalau Syiah, Imamiyah, Syiah, Rafidhah, sumber hukumnya adalah Al-Quran, itu pun tafsirnya sendiri, beda dengan tafsiran kita, itu pun kalau dianggap tidak didistorsi, tidak lengkap, karena banyak di antara mereka meyakini Al-Quran bermasalah, ya. Nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus. Kemudian hadis-hadis Nabi, ini pun yang mereka pilih. Yang paling penting adalah perkataan para imam. Perkataan para imam. Yang perkataan para imam ini kedudukannya seperti hadis, ya. Ini kedudukannya sama seperti hadis. Seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena mereka meyakini para imam maksum. Para imam maksum, tidak mungkin para imam salah. Ketika para imam maksum, maka konsekuensinya imam tersebut sama seperti Nabi, meskipun mereka tidak namakan dengan Nabi. Kenapa perkataan Nabi jadi dalil? Kenapa perbuatan Nabi jadi dalil? Kenapa pembenaran Nabi jadi dalil? Karena Nabi maksum, tidak mungkin salah. Sehingga perkataan, perbuatannya, pembenarannya semua jadi hujjah. Nah, ketika imam-imam yang 12 diyakini maksum oleh mereka, ya, imam 12 maksudnya dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali, Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, kemudian Hasan, kemudian Muhammad bin Hasan Al-Askar. Semuanya maksum. Ketika imam tersebut maksum, berarti perkataannya juga dalil, perbuatannya dalil, pembenaran juga dalil. Sehingga kedudukannya sama seperti hadis-hadis Nabi. Inilah yang buat kita tidak mungkin bersatu antara Syiah dan Islam, tidak mungkin gabung, dan sangat sulit kita berdialog dengan mereka. Sangat sulit karena sumber hukum berbeda. Ya, saya pernah diskusi sama waktu itu ada orang terpengaruh Syiah, kemudian saya dipanggil, saya diskusi sama seorang Syiah, ya.
Saya bilang kita nggak mungkin sama. Ya. Dia tidak bisa mengingkari. Anda punya sumber hukum yang tidak sama, yang tidak ada pada kita. Sumber hadis-hadis imam. Bayangkan ya, gampangannya. Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, mencakup hadis-hadis imam, entah berapa puluh ribu hadis imam. Bukunya saja 110 jilid. Bukunya 110 jilid. Sahih Bukhari paling 4. Ini 110 jilid. Bayangkan. Entah perkataan imam banyak banget situ. Yang kita tidak tahu hukum itu punya hukum sendiri. Karena setiap perkataan imam seperti hadis. Maka ini menjelaskan kita nggak mungkin bisa kompromi. Kalau kita berdialog sama orang Khawarij banyak yang sadar, mudah mereka sadar. Kenapa? Karena sumber hukumnya sama orang Khawarij. Al-Quran, hadis. Hanya saja mereka salah paham tentang Al-Quran, hadis, tidak ngerti. Tinggal ada orang yang cerdas yang bisa menjelaskan sisi pendalilan atau makna dari kandungan ayat dan hadis, maka orang Khawarij bisa sadar ya. Yang punya pemikiran takfir, yang ngebom sana sini ya. Sebagaimana terjadi banyak di Arab Saudi, banyak di antara mereka sadar setelah diadakan diskusi dan dialog. Anak muda yang hanya memahami sepenggal ayat, sepenggal hadis, akhirnya membunuh secara babi buta ya. Tapi kalau Syiah repot, gimana cara kita berdialog? Karena sumber hukumnya berbeda. Oleh karenanya, Al-Qummi punya buku judulnya Al-I'tiqadat. Al-Qummi disebut dengan Dinul Imamiyah. Buku tersebut dikenal dengan judulnya dengan Dinul Imamiyah ya. Ya. Jadi I'tiqadat buku Ibni Babawayh, buku tersebut dikenal dengan Dinul Imamiyah. Ada bukunya Syiah judulnya Al-I'tiqadat. Karya Ibni Babawayh. Ini dikenal dengan judul bukunya Dinul Imamiyah. Agama Imamiyah. Ya, agama sendiri memang. Jadi seperti suatu agama sendiri yang harus kita pelajari untuk dalam rangka mendakwahi mereka. Semoga mereka dapat hidayah. Baik. Dari sini makanya tadi kita kita ambil kesimpulan terakhir ya, tidak mungkin mendekatkan, dalam bahasa Arab takrib, apalagi menggabungkan antara Sunni dan Syiah, Sunnah dan Syiah. Dulu ada guru saya bilang, As-sunnah wa Syiah la yajtami'an bainahuma barzakhun la yabghiyan. Enggak mungkin sunnah dan Syiah itu bersatu. Dari sisi literatur yang berbeda ya. Sama sebenarnya kalau kita dialog sama Ahmadiyah. Mungkin enggak gabung Ahmadiyah dengan kita? Enggak mungkin. Nah, nabinya beda, ada nabi baru, terus gimana mau gabung? Kita hanya bisa diskusi, bisa dialog, bisa ketemu kalau sumber kita sama. Kalau sumber udah beda, enggak mungkin ya. Enggak mungkin ya. Kalau kita Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, semua firqah-firqah masih sumbernya sama. Al-Quran Sunnah hanya sekedar pemahaman yang adu-adu argumentasi, tapi sumbernya sama. Tapi kalau dia bicara tentang Ahmadiyah misalnya atau Syiah Rafidah, maka sulit untuk mau mentakrib, mendekatkan, apalagi menggabung. Oleh karenanya dulu sempat gempar, sempat heboh dai-dai yang menyuruh kepada takrib, pendekatan antara Sunnah dan Syiah, dan semuanya gagal, nggak bisa. Apalagi terjadi peperangan-peperangan, bagaimana orang Sunnah yang dibunuh baik di Suriah maupun di Iran, yang mereka berkata uqtulus sunnah wadkhulul jannah, bunuh orang-orang sunnah masuk surga. Itu syiar mereka ketika mereka membantai saudara kita di Suriah ya. Jadi tidak mungkin mereka mendekatkan apalagi menggabungkan antara sunnah dan Syiah. Tinggal kita hidup berpolitik, bertetangga dengan mereka dengan cara yang baik, tapi kalau secara agama tidak mungkin. Tidak mungkin mau dekat, apalagi bersatu. Politik silakan, politik dengan siapa saja bisa kita lakukan. Dari dua sisi penting ya. Dari dua sisi penting. Pertama, sumber hukum yang berbeda, sebagaimana tadi saya jelaskan. Yang kedua, agama Imamiyah, Syiah Imamiyah, bertolak belakang, kontradiksi dengan Ahlus Sunnah, dengan Islam lah gampangannya.
Kenapa bisa kontradiktif? Karena Imamiyah meyakini yang berhak jadi imam adalah seluruhnya kerabat Nabi, Ahlul Bait. Sehingga mereka mengatakan kekhilafahan Abu Bakar tidak boleh sah. Kekhilafahan Umar tidak boleh sah. Kekhilafahan Utsman tidak boleh sah. Karena kalau mereka bilang khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman sah, maka buyar agama imamiyah mereka. Maksudnya agama imamiyah itu mereka meyakini agama di antara rukun iman mereka meyakini tentang keimaman 12 tersebut. Yang dimulai dengan imam pertama setelah wafatnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat dan Nabi menaskan bahwasanya kalau saya meninggal yang jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Berlanjut kepada Hasan, kemudian Husain dan seterusnya. Oleh karenanya kekhilafahan Abu Bakar tidak boleh sah. Kekhilafahan Umar tidak boleh sah, kekhilafahan Utsman tidak boleh sah. Karena kalau sah agama imamiyah mereka buyar. Ya, dan bukan hanya tidak boleh sah, ini orang sahabatnya harus kafir karena mereka tidak membaiat Ali, ya. Karena mereka justru membaiat Abu Bakar yang merampas kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, dan inilah khurafatnya orang-orang Syiah. Sehingga tidak mungkin menggabungkan sunnah dengan Syiah karena sunnah agama Islam dibangun di atas pemuliaan terhadap para sahabat yang menukilkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Agama Syiah dibangun di atas pengkafiran sahabat. Gimana mau gabung? Kita memuliakan, mereka menjatuhkan. Kalau mereka angkat sahabat, agama mereka buyar. Sahabat harus dikafir. Makanya di antara ibadah mereka maki-maki sahabat. Itu ibadah mereka. Mereka yata'abbaduna Allah bisabbis sahabat. Mereka beribadah kepada Allah dengan mencaci maki para sahabat. Kita sebaliknya. Kita beribadah kepada Allah dengan mendoakan para sahabat. Ya. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi ini di antara hal-hal yang mungkin menggambarkan urgensi kita belajar tentang Syiah. Setelah ini kita akan bahas tentang literatur Syiah dan juga sejarah Syiah. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang literatur Syiah yang menjadikan kita berbeda dengan mereka, ya. Ada dua model. Pertama, kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir. Yang kedua, kitab-kitab hadis. Kitab-kitab tafsir di antaranya tafsir yang terkenal Tafsirul Qummi. Al-Qummi, kemudian ada tafsir Al-Ayyashi. Namanya tafsir Safi Al-Kashani. Di antara juga tafsir As-Safi Al-Kashani dan yang lainnya. Tapi adapun kutubul hadis, maka ada dibagi dua. Yang pertama adalah Al-Usul Al-Arba'ah. Empat buku usul, buku pokok. Kemudian Al-Arba'ah Al-Mudhafah, ya. Empat buku tambahan. Empat buku tersebut, yang pertama adalah Usulul Kafi. Usul Kafi ini karangan Al-Kulaini. Kemudian yang kedua adalah At-Tahdzib At-Tusi. Dan yang ketiga adalah Al-Istibsar, sama juga At-Tusi. Dan yang keempat Man la yahdurul faqih. Ini karangannya Al-Qummi. Ini empat kitab hadis yang inti, ya. Usul Kafi saja berapa jilid, ya? Ada berapa? 4 atau 5 saya lupa, ya. Banyak, ya. Kemudian 4 buku tambahan. Di antaranya yang pertama Biharul Anwar Al-Majlisi.
Ini tadi saya sebutkan 110 jilid ya. Ini lebih dari sekitar 110 jilid. Banyak banget ya. Di internet ada. Dulu kita sulit mencari buku mereka. Sekarang di internet ada ya. Mereka tinggal download saja kalau mau lihat ya. Kemudian juga Al-Wafi, Al-Kasani. Kemudian ketiga adalah Al-Wasail, Al-Hur, Al-Amili. Kemudian 4 Mustadrakul Wasail. Adalah At-Tabarsi, An-Nuri At-Tabarsi. Taib, ini literatur Syiah. Nanti kan kita bahas bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran, sikap mereka terhadap hadis-hadis Nabi, yang semakin menguatkan kita nggak mungkin gabung dengan mereka. Tapi nanti pembahasan berikutnya insya Allah. Ini sementara saya jelaskan secara singkat. Ini semua kitab hadis-hadis apa? Kitab hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam ya. Bukan. Hadis-hadis Nabi sedikit, nggak banyak. Ya. Intinya kebanyakannya adalah isinya hadis-hadis imam. Ini yang membuat kenapa? Karena imam maksum. Tidak mungkin salah, sehingga kedudukan hadis-hadis imam itu sama seperti hadis-hadis Nabi SAW. Bicara tafsir, isinya ngawur-ngawur ya. Ya, isinya ngawur-ngawur. Misalnya sederhana ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Allah memberi perumpamaan tentang istri Fir'aun. Kata mereka, saya nukil dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Istri Fir'aun maksudnya istrinya maksudnya Ruqayyah, Fir'aunnya maksudnya Utsman. Coba enggak nyambung ya. Ruqayyah dengan Utsman ya. Nafsir repot. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh untuk menyembelih baqarah. Ada yang mengatakan al-baqarah maksudnya Aisyah. Enggak nyambung, susah. Kita bicara dengan mereka. Misalnya kuntum khairu ummatin, kata mereka kuntum khairu a'immatin. Enggak nyambung. Kalian umat terbaik, kalian imam-imam terbaik, dibawa kepada mana? Imam-imam. Kalau kita baca tafsir mereka, aduh repot. Benar-benar tidak nyambung ya. Tapi intinya inilah literatur mereka yang kita simpulkan nggak mungkin kita nyambung dengan mereka, nggak mungkin. Kita punya buku Sahih Bukhari, mereka nggak pakai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak dipakai ya. Pakai Al-Quran saja menurut mereka tidak lengkap. Taib, sekarang kita bahas tentang sejarah munculnya Syiah. Tarikh Syiah ya. Sejarah munculnya Syiah. Sejarah munculnya Syiah ada dua versi. Secara umum ada dua versi. Pertama versi Syiah, kemudian versi selain Syiah ya. Versi selain Syiah. Maksudnya Ahlus Sunnah dalam makna umum itu Ahlus Sunnah. Kalau makna umumnya adalah lawan Syiah semua, mau Mu'tazilah, Syairah, mau Salafiyah, mau apa saja Ahlus Sunnah kalau dibandingkan dengan Syiah ya. Versi selain Syiah. Adapun versi Syiah, mereka mengatakan mereka ingin menyatakan bahwasanya Syiah sudah ada sejak dulu ya. Ada beberapa pendapat di antaranya, pendapat di kalangan mereka. Saya ajak kawan-kawan, kalau di internet ada buku karangannya Nasir Al-Kifari tentang Syiah, bagus ya, jadi dia bahas. Ada dua, saya punya satu buku, saya lupa penulisnya, yang satunya Nasir Al-Kifari, Dr. Nasir Al-Kifari, di salah S3, disertasi di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud ya, bagus tentang masalah Syiah, dan kita akan banyak mengambil dari buku tersebut dan buku satunya juga ya. Pendapat di kalangan mereka. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya tidak semua nabi, katanya nabi bersabda, ada hadis palsu. Hadis palsu menurut kita, menurut mereka benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, ma ba'atsallahu nabiyyan
illa waqad da'ahu ila wilayatika. Ta'ian aw karihan. Jadi Nabi pernah bilang sama Ali, wahai Ali, tidaklah seorang nabi pun diutus oleh Allah kecuali Allah menyuruh dia untuk menuju kepada kewalianmu, ya disuruh untuk menuju kepada kewalianmu, taat atau benci, ya. Ini pendapat, ya. Hadis palsu kata mereka bahwasanya sejarah Syiah ini maksudnya apa? Sejarah Syiah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya. Maksudnya Syiah itu sudah disebut-sebut sejak zaman Nabi Adam. Buktinya apa? Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali disuruh untuk menyebut tentang kewalian Ali atau keimamahan Ali. Kemudian juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ahdina ila adama min qabl fanasiya. Ya. Allah berfirman, walaqad ahdina ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah mengambil janji kepada Adam sebelumnya, ya. Fanasiya, Adam lupa. Adam lupa. Lupa apa? Lupa menyampaikan bahwasanya Ali adalah imam. Jadi ini omong kosong, ini perkataan mereka. Jadi semua nabi, mau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, semua ngomongin tentang keimamahan Ali. Ini khurafatnya orang Syiah. Tapi mereka ingin menggambarkan bahwasanya kewalian Ali atau keimaman Ali sudah ada dari awal sejak Nabi Adam, hanya saja Nabi Adam lupa. Bahkan mereka mengatakan juga, kata mereka bahwasanya setiap sahifah, setiap kitab suci dan sahifah para nabi, sahifah Ibrahim dan yang lainnya, para nabi telah termaktub tentang keimaman Ali. Tentang keimaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini jelas ngawur, tapi ini pendapat pertama di kalangan orang Syiah. Pendapat kedua, ini pendapat pertama. Pendapat kedua di kalangan orang Syiah, kata mereka, ini mungkin bagi mereka tidak masuk akal, ini terlalu mengada-ngada. Kata mereka yang logis, lebih logis. Ini lebih logis, meskipun juga ngawur. Bahwasanya Syiah sudah terbentuk sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya? Maksudnya Nabi telah mengkhususkan. Jadi Syiah itu apa bahasa Arab? Syiah itu maknanya banyak. Di antaranya ada maknanya bisa kelompok Syiaan, tapi di antara maksud mereka Syiah maksudnya golongan. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, di antara contohnya mereka menafsirkan ayat tentang bahwasanya para nabi adalah penolong Ali, kata mereka wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Padahal maksudnya di antara yang mengikuti Nabi Nuh adalah Ibrahim. Kata mereka di antara yang mengikuti Ali adalah Ibrahim. Enggak nyambung. Ayat mereka bawakan semua kepada keimaman Ali. Jadi mereka mengatakan pendapat kedua lebih logis sedikit. Syiah sudah terbentuk di zaman Nabi, yaitu Nabi telah menentukan Syiat Ali. Syiat maksudnya penolong, para penolong Ali. Siapa mereka itu? Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian sahabat, maksudnya adalah siapa? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian Ammar bin Yasir. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, inilah sahabat-sahabat, ya. Salman Al-Farisi. 4 orang. 1, 2, 3, 4. Inilah sahabat-sahabat yang sudah Nabi tentukan kamu menjadi syiatnya Ali. Jadi sudah dibentuk sejak zaman Nabi SAW. Ini bantahan kepada ini gampang sekali. Ini bantahan katanya setiap Nabi sebenarnya sudah ada sebut tentang keimaman Ali. Mana kitab suci Taurat, Injil bicara tentang keimaman Ali. Terlalu gulu berlebihan kepada Ali. Enggak ada. Ali radhiyallahu anhu orang yang sangat mulia, dijamin surga. Tapi
Tidak ada Nabi Adam disuruh Nabi Adam lupa. Ini tafsir ngawur ya. Jadi ya, sini antum bisa tahu bagaimana yang bukan masalah ayatnya, tapi tafsirnya ngawurnya yang repotnya. Tapi pendapat yang kedua juga tidak logis. Kenapa tidak? Meskipun lebih logis dari pertama, tapi juga tidak logis. Kenapa tidak logis? Jawabannya Syiat ini ya, bantahan. Kelompok ini tidak ada wujudnya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan di zaman Ali. Kalau mereka bilang muncul di zaman Ali, sekarang apakah di zaman Abu Bakar kelompok muncul, ada bahasa kita gengnya Mikdad, Ammar, Abu Dzar Al-Ghifari sama Al-Farisi, ini geng Syiatnya Ali? Enggak ada di zaman para sahabat, enggak ada. Jadi hanya khurafat mereka. Bantahan yang kedua, taruhlah geng tersebut ada. Taruhlah ini bahasa kasarnya ya, geng tersebut ada. Maka apa sih keyakinan geng tersebut? Jangan geng lah, kelompok tersebut terhadap Abu Bakar dan Umar. Tanyakan. Ya, taruhlah Mikdad radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi benar-benar adalah geng pembela Ali. Nah, keyakinan mereka terhadap Abu Bakar Umar apa coba? Apakah sama seperti kalian sekarang mengkafir kafirin Abu Bakar dan Umar? Jawabannya tidak. Jadi ini hanyalah khurafat mereka ya. Ini tidak benar. Syiah bukan muncul sejak zaman Nabi Adam, dan Syiah juga tidak terbentuk di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar tidak ada. Terus kapan Syiah muncul? Menurut versi Ahlu Sunnah, maka ada beberapa pendapat ya. Namun yang kuat bahwasanya ya, ada yang mengatakan semenjak perang Jamal, kemudian perang Siffin, maka situlah mulai terbentuk Syiatnya Ali. Ya, Syiatnya Ali. Kemudian ada yang mengatakan setelah Maqtal Husain, setelah terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, muncullah Syiahnya Ali ya. Tapi yang benar Allah alam bisawab, benih-benih Syiah muncul ya. Benih-benih Syiah muncul dari seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Saba yang dinisbahkan kepadanya firqah Syiah Sabaiyah, disebut juga Ibnu Sauda. Ya, Abdullah bin Saba ini adalah tokoh kontradiktif di antara Syiah sendiri dan di antara Syiah dan Ahlussunnah. Sebagian Syiah menolak, mereka mengatakan Abdullah bin Saba ini fiktif, tidak ada, ini cuma khayalan. Tetapi sebagian Syiah menerima, bahkan mereka mengatakan ya memang ada. Kita harus mengakui bahwasanya Abdullah bin Saba ada karena sejarah membuktikan bahwasanya tokoh namanya Abdullah bin Saba ini ada, datang dalam riwayat. Di antara yang nulis misalnya Syekh Sulaiman Al-Audah, bukan Salman, Sulaiman Al-Audah punya buku tentang hakikat Abdullah bin Saba, dan dia menjelaskan dengan dalil yang qat'i bahwasanya Abdullah bin Saba ini adalah tokoh bukan fiktif, dia ada. Siapa Abdullah bin Saba ini? Dia adalah seorang Yahudi dari Yaman. Yahudi dari Yaman ya. Yahudi dari Yaman masuk Islam. Sehingga kemudian dia melakukan kerusakan ya. Dan dia sudah muncul sejak zaman Utsman. Dia pergi ke kota-kota memprovokasi orang untuk memberontak terhadap Utsman, dan provokasinya berhasil. Ya, provokasinya berhasil ya. Kemudian dia melanjutkan dengan membentuk benih-benih pemikiran Syiah. Karena dia Yahudi, dia punya ide-ide seperti untuk dia tanamkan kepada orang-orang Syiah, seperti meyakini akidah wasiat, bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin kalau dia meninggal, sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun. Ya, sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun ya. Jadi inilah yang kata para ulama, Abdullah bin Saba seorang Yahudi masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam ya. Untuk merusak Islam, sebagaimana kata mereka Paulus masuk ke dalam Yahudi Nasara untuk merusak, membuat akidah-akidah yang syirik dalam akidah Nasara. Kemudian berkembanglah, tetapi ingat
ya. Syiah yang pertama kali muncul, ya, tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Itu muncul belakangan, ya. Sebagian mereka hanya meyakini bahwasanya Ali lebih utama. Tapi tidak ada mengkafir-kafirkan. Tidak ada mencela, mencaci maki Ali, Abu Bakar dan Umar, tidak ada. Cuma mereka pertama kali bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, ya. Ya, Syiah yang pertama hanya sekedar meyakini Ali lebih utama jadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak ada caci maki, tidak ada tidak ada apalagi mengkafirkan. Nah, itu nanti muncul belakangan, Ya, nanti kemudian muncul lagi berkembang, mulai mencaci maki Utsman. Mulai berkembang, akhirnya mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan benih-benih ghulu berlebih-lebihan kepada Ali sudah ada dalam sanad yang hasan sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di zaman Ali bin Abi Thalib ada sekelompok orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ada nilai-nilai Tuhan dalam diri Ali sehingga Ali membakar mereka. Dan mereka ketika dibakar mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhan, ya. Tapi ini jadi kalau kita katakan Syiah tidak ada di zaman Abu Bakar, benar. Syiah tidak ada di zaman Umar, benar. Di zaman Utsman muncul, belakangan di zaman Ali itu pun masih dalam bentuk sederhana, ya. Kemudian berkembang semakin parah dan akhirnya muncul Syiah model sekarang yang mengkafir-kafirkan para sahabat, yang meragukan keautentikan Al-Qur'an dan lain-lain. Tolong dihapus, kita bahas firqah Syiah sebentar insyaallah taala. Tapi kita bahas tentang firqah Syiah, ya. Firqah Syiah, ya. Sejarah, ya, tentunya. Sejarahnya. Ali bin Abi Thalib tentunya semuanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib punya istri di antaranya Fatimah. Kemudian setelah Fatimah meninggal, dia menikah dengan beberapa wanita, di antaranya adalah Khawlah binti Ja'far. Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Dari Banu Hanifah, dari Najd, ya. Dari Fatimah kemudian punya beberapa anak, ya. Ada namanya Al-Hasan, Al-Husain, ya. Al-Hasan, kemudian Al-Husain. Kemudian ada Al-Muhsin atau Al-Muhassin, ya. Al-Muhsin. Kemudian ada namanya Ummu Kulthum, ya. Baik, adapun Al-Hasan, maka ya kita tahu meninggal diracun, ya. Baik, Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya. Adapun dengan Khawlah maka punya anak namanya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Disebut Al-Hanafiyah nisbah kepada ibunya Muhammad Al-Hanafiyah untuk membedakan bahwasanya dia bukan anaknya Fatimah, Fatimah, ya. Taib, Al-Husain, ya, punya anak namanya Ali bin Husain. Sebentar, Al-Husain menikah, di antaranya punya anak namanya Ali bin Husain. Kemudian Ali bin Husain menikah di antaranya dengan Fatimah bintul Hasan kalau tidak salah. Saya catat sebentar. Iya, Fatimah binti Hasan. Fatimah bintu Hasan. Al-Hasan.
Kemudian dia punya ummu walad. Ummu walad maksudnya budak yang dia gauli dan punya anak. Ya. Dari ummu walad ini punya anak namanya Zaid. Zaid. Adapun dari Fatimah bintul Husain di antara anaknya namanya Muhammad Al-Baqir ya. Muhammad yang dikenal dengan Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak ya. Dua di antaranya Musa sama Ismail. Ismail punya anak namanya Muhammad. Ismail ini yang lebih tua, ini lebih tua. Lebih tua, hanya saja dia meninggal. Hanya saja dia meninggal. Di sini kemudian terpecahlah, muncullah firqah namanya Ismailiyah. Ismailiyah karena menurut mereka keimaman harus berlanjut kepada yang lebih tua, sehingga mereka tidak menerima keimaman Musa. Dilanjutkan Musa Al-Kazim, kemudian punya anak namanya Ali Ridha. Kemudian dari Ali, kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, kemudian Al-Hasan, kemudian Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Al-Mahdi, inilah Al-Mahdi Al-Muntazar. Tapi kita kasih angka, mereka memiliki 12 imam, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 12. Nah, dari sini muncul firqah Ismailiyah. Ismailiyah, firqah Ismailiyah. Di sini muncul firqah namanya Zaidiyah, ya. Firqah Zaidiyah. Dari sini muncul namanya firqah Al-Kaisaniyah. Al-Kaisaniyah. Baik, kita jelaskan sedikit. Jadi Zaid adalah jadi Ali bin Husain ini, Ali bin Husain, anaknya Husain, dia menikah dengan seorang, disebutkan dalam sejarah, wallahu a'lam bishawab, dia menikah dengan putri Yazdajir dari Persia. Dia menikah dengan seorang wanita dari Persia, kemudian anaknya sebentar. Bukan Ali bin Hasan. Ada satu, pokoknya ada di antara mereka Al-Husain. Al-Husain menikah dengan seorang putri dari Persia, maka anaknya Ali bin Husain. Al-Husain disebutkan dia menikah dengan wanita Persia. Bahkan wanita Persia adalah putri raja Yazdajir. Wallahu a'lam akan berita ini, sehingga orang-orang Iran yang mereka adalah notabene-nya Persia, perhatian dengan darah Persia. Jadi mereka meyakini Ali bin Husain darah Persia yang kemudian berlanjut sampai imam mereka ya. Karena mereka tidak mengambil dari keturunan Hasan ya. Untuk melanjutkan tentang keimamahan. Taib, jadi Ali bin Husain punya anak namanya Zaid. Zaid ini adalah orang yang dia yataradda an Abi Bakar wa Umar. Jadi dia mendoakan, dibilang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Kemudian muncullah namanya firqah Zaidiyah. Firqah ini dulu banyak di Yaman. Saya sempat ngobrol dengan sebagian mereka, dan mereka yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah dari secara fikih, dari secara akidah ya. Cuma waktu mereka ngobrol, memang kalau sudah bicara Muawiyah mereka agak berbeda. Tapi kalau misalnya Aisyah, ibunda mereka radhiyallahu anha, kata mereka kalau Muawiyah enggak dulu. Apakah mereka terpengaruh dengan Rafidhah atau tidak ya? Namun sebagian dari mereka, dijelaskan oleh para ulama, sebagian dari Zaidiyah hanya sekedar Zaidiyah secara fikih, secara akidah sama dengan Imamiyah. Ada sebagian mereka Zaidiyah hanya sekedar mazhab fikih. Adapun secara akidah sama seperti Imamiyah ya. Imamiyah maksudnya ini Itsna Asyariyah. Inilah yang disebut dengan mazhab Imamiyah Itsna Asyariyah. Mazhab Imamiyah itu semuanya Imamiyah. Firqah Al-Kaisaniyah juga Imamiyah karena mereka meyakini bahwasanya keimamahan melalui Muhammad bin Hanafiyah. Firqah Zaidiyah juga meyakini Imamiyah, meyakini keimamahan. Ismailiyah juga meyakini keimamahan tapi menurut mereka dari jalur ke Ismail.
Kemudian Isna Asyariyah juga adalah imamiyah, sama, mengakui keimaman tapi melalui Musa Al-Kazim. Yang tersebar di alam Islam sekarang paling banyak yang ini, Isna Asyariyah. Ya, Isna Asyariyah. Yang meyakini 12 imam yang di Iran, yang tersebar di Indonesia, yang tersebar di Irak dan yang lainnya. Ya. Ismailiyah ada di daerah Saudi kalau nggak salah, di daerah Najran ya. Dan dari Ismailiyah ini muncul firqah-firqah yang lain, madzhab batiniyah. Dari Ismailiyah muncul beberapa firqah, di antaranya seperti Al-Qaramitah ya. Itu dari, kemudian Al-Fatimiyun. Ya. Ini juga dari Ad-Duruz ya. Ini semua adalah mazhab batinah, kebatinan. Mereka punya tafsir batin, semua dari Ismailiyah ya. Muncul firqah-firqah yang Qaramitan yang pernah membunuh jamaah haji, kemudian mencongkel Ka'bah, bawa lari Ka'bah sampai mereka pegang 20 tahun lebih kalau nggak salah. Kemudian mereka kembalikan dari Ka'bah yang telah mereka curi, dan mereka membunuh jamaah haji, mereka masukkan dalam sumur Zamzam. Perbuatan Al-Qaramitah ya. Jadi ini sekilas tentang apa namanya. Adapun firqah Kaisaniyah ini setelah Al-Husain meninggal dunia, setelah Al-Husain terbunuh, saudaranya Muhammad bin Hafiyah, maka muncul seorang namanya Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi kemudian mengaku dia adalah dai dari Muhammad bin Hanafiyah, mengajak untuk menangkapi pembunuh Husain. Ditangkap, jadi kebetulan dia punya kekuasaan, dia ditangkap satu persatu, ditangkap sama Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, tetapi Muhammad bin Hanafiyah tidak setuju karena mereka terlalu berlebihan terhadap Muhammad bin Hanafiyah. Disebut dengan firqah Al-Kaisaniyah karena disebutkan dia ditemani oleh Mukhtar Ats-Tsaqafi, ditemani oleh seorang maula Muhammad bin Hanafiyah namanya Kaisan, sehingga disebut firqah Al-Kaisaniyah. Ini secara sederhana, tapi yang kita mau fokuskan adalah ini ya, yang Isna Asyariyah ya. Kalau ada waktu kita akan bahas Ismailiyah itu apa, tapi tidak begitu pengaruh di Indonesia. Yang pengaruh adalah ini, yang dari Iran adalah firqah Imamiyah Isna Asyariyah ya. Imamiyah karena mereka meyakini keimamahan, disebut Isna Asyariyah karena imam mereka 12 ya. Ini sementara yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan tentang Rafidhah ya. Tapi demikian saja. Saya banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa jawab. Insyaallah kita tunda mungkin di pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.